pilih gaji 100 miliar per bulan atau 10 juta per bulan? Ya jelas 100 miliar per bulan lah. Keluarga gue kan banyak banget utangnya, tapi kalau sampai gue punya gaji 100 miliar per bulan, utang kita pasti semua lunas kan? Tapi tunggu, gaji gue aja kan sekarang 5 juta per bulan. Gimana caranya naik ke 100 miliar per bulan ya? Sayang, gaji kamu bulan ini udah cair belum? Buat bulan ini aku belum terima gaji, Mah. Emangnya kenapa? Kemarin ada preman-preman yang nagih utang gitu. Jadi mama butuh banget uang kamu buat bayar utang mama. Oke, Mama tenang aja ya, karena mulai bulan depan gaji aku bakal naik ke 100 miliar per bulan, Mah. Oh iya, berarti akhirnya utang 90 miliar mama lunas dong. Rin, kakak berangkat kerja duluan, kamu jagain mama ya. Kak, aku boleh minta uang jajan gak, Kak? Uang jajan lagi? Bukannya kemarin barusan aja kakak kasih kamu uang jajan ya? Yang kemarin udah habis buat aku party sama temen-temen, Kak. Pokoknya kalau kakak nggak mau ngasih, aku nggak mau jagain mama. Iya udah kalau gitu kakak bakal transfer kamu 1 juta, cukup kan? Cukup kok, Kak. Kalau buat 1 hari asik-asik dapat 1 juta. Udah kakak transfer ya. Makasih, Kakak. Punya keluarga banyak utang, punya adik suka malakin duit, sial banget sih hidup jadi gue. Ren, lu udah denger belum sih kalau kita kena skandal? Kena skandal? Tapi skandal apaan, Man? Katanya sih kemarin dia ketangkap sama paparazzi lagi pacaran sama cewek nggak bener gitu, Ren. Buat kalau gini caranya saham perusahaan kita bakal anjlok banget. Gimana cara gue dapat gaji 100 miliar per bulan? Iya juga ya, gimana kalau sampai perusahaan kita bangkrut karena sahamnya anjlok? Ya udahlah ya, kalau sampai perusahaan ini bangkrut, gue tinggal resign terus cari perusahaan yang mau gaji gue 100 miliar per bulan kan? Ren, lu dipanggil sama Pak Bos tuh. Dipanggil, Bos? Perasaan gue gak ada salah apa-apa deh. Katanya penting, Ren, lu harus masuk dalam cepetan. Kira-kira si Pak Bos mau ngomong apa ya ke gue sampai sepenting itu? Misi Pak, Bapak manggil saya ya? Saya tebak pasti kamu udah dengar soal rumor yang bikin saham kita anjlok kan? Iya Pak, masalah itu saya udah tahu karena rumornya tersebar di seluruh kantor Pak. Maka dari itu saya mau nawarin kamu pekerjaan baru, Ren. Pekerjaan baru? Iya, dan saya bakal kasih kamu gaji 100 miliar per bulan. 100 miliar per bulan? Beneran Pak? Iya, saya cuma butuh kamu jadi istri saya sampai saham kita naik lagi. Istri Bapak? Iya, untuk membantah rumor kalau saya pacaran sama cewek yang gak bener. Gimana, Ren, menurut kamu? Enggak Pak, saya nggak mau. Bapak pikir pernikahan hal yang sepele apa? Saya tahu kok keluarga kamu kelilit utang 90 miliar. Kamu yakin mau menolak kesempatan emas ini? Kamu nggak harus jawab sekarang kok. Saya kasih kamu waktu 24 jam buat berpikir soal ini. Ya udah Pak, besok saya bakal kabarin Bapak tentang keputusan saya. Kalau gitu saya keluar duluan ya Pak. Kalau kamu nolak, kamu tahu kan resikonya saham kita bakal anjlok dan perusahaan kita akan kemungkinan bangkrut, Ren. Saya harap kamu mempertimbangkan soal itu juga ya. Iya Pak, saya tahu kok masalah itu. Ya udah kalau gitu kamu boleh keluar dari kantor saya sekarang. Lagian kenapa harus gue coba di perusahaan ini, kan ada 1000 lebih karyawan. Lo ngapain aja di dalam lama banget, Ren? Gak ada apa-apa kok Man, kita cuma bahas strategi bisnis doang. Kalau gitu gue pulang duluan ya. Oh, bye Ren. Hai Ma, aku pulang. Loh Mah, kenapa Mama tangannya berdarah kayak gitu? Tadi siang preman-preman itu datang lagi dan ngancam Mama takut banget, Ren. Iya udah pokoknya Mama tenang aja, karena besok aku bakal lunasin semua utang-utang keluarga kita. Beneran Ren, kamu gak lagi bohong kan? Beneran kok Mah. Makasih banyak ya Ren, untuk Mama punya kamu. Ayo dong Bos, jawab. Halo, ada apa, Ren? Saya terima Bos. Bentar ya, saya lagi di meeting. Terima apaan sih maksud kamu, Ren? Saya terima tawaran Bos tadi pagi. Ya udah, sekarang kamu berangkat ke kantor saya sekarang buat ngurusin surat pernikahan kita ya. Bos, angkat dong teleponnya. Ada apa, Ren, kamu telepon? Ya udah Bos, saya terima. Sebentar, saya lagi meeting. Terima apa maksud kamu? Saya terima perjanjian kita yang tadi pagi. Ya udah kalau gitu kamu ke kantor saya sekarang buat tanda tangan surat pernikahan kita ya. Sekarang juga? Ya iyalah, masa tahun depan? Permisi Bos. Masuk aja Ren, ini surat pernikahan kita. Kamu baca dulu, kalau ada pertanyaan apapun kamu boleh tanya ke saya ya. Oh iya Bos. Peraturan pertama, kamu gak boleh panggil saya bos lagi, melainkan sayang. Sayang? Ogah banget gue panggil dia sayang, denger aja gue udah geli. Kalau sampai kamu keceplosan panggil saya bos, gaji kamu saya kurangi 50%. 50%? Yaudah deh, mulai sekarang gue bakal panggil lo sayang. Bagus, kita mulai hari ini aja ya. Oh iya sayang, walaupun kita udah nikah, kita tinggal pisah rumah kan? Ya enggak lah, dimana-mana orang yang udah nikah itu tinggal satu rumah. Oh, tapi kan gue belum ngasih tau nyokap gue tentang pernikahan sementara ini. Ya udah, sekarang juga kita ke rumah nyokap lo buat kasih tahu tentang pernikahan kita. Sekarang juga? Satu hal tentang gue yang lo harus tahu, gue paling gak suka nunda kerjaan, Ren. Gimana? Jadi kita berangkat sekarang ya? Ya udah deh, kita berangkat ke rumah gue sekarang juga. Hai Ma, aku pulang. Loh Ren, ini siapa? Kok kamu gak pernah cerita ke Mama kalau kamu punya pacar yang ganteng banget? Kenalin Mah, ini. Kenalin Bu, saya suaminya Ren, nama saya Arya. Suami? Kamu udah gila ya Ren? Sejak kapan kamu udah nikah sama cowok ini? Aku bisa jelasin Mah masalah itu. Ya udah, sekarang juga kamu jelasin ke Mama sejak kapan kamu udah nikah sama cowok ini. Jadi sebenarnya kita berdua barusan aja nikah pagi ini Mah. Apa? Kamu nikah dan kamu gak undang-undang Mama?
Bentar, Mama nggak usah panik dulu. Pernikahan ini tuh cuma... Saya mohon maaf ya Bu, kalau pernikahan kita terkesan dadakan, maka dari itu saya udah siapin hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan? Perasaan lo nggak ada ngomong apa-apa ke gue. Saya udah siapin emas 100 kg sebagai hadiah pernikahan kita, Bu. Emas 100 kilogram? Wah, banyak banget. Sejak kapan kamu dapet cowok tajir kayak gini? Kalau gini mah Mama setuju, Ren. Iya, Mas. Jadi sebenarnya dulu tuh dia bos perusahaan aku. Yaudah, kalau gitu bawa pergi aja anak saya. Beneran Bu, makasih ya restunya. Kalau gitu kita pergi dulu ya Bu, kita mau honeymoon. Ya udah, Mama doain semoga kamu bahagia selalu ya, Ren. Ya udah, Mah. Kalau gitu kita pergi duluan ya. Iya Bu, kita pamit duluan ya Bu. Bye, Mah. Bye, Ren. Lo gila ya, lo ngapain sih tiba-tiba ngasih nyokap gue emas 100 kg? Emangnya kenapa nggak boleh kalau gue ngasih dia emas 100 kg? Ya, emas 100 kg kan mahal banget. Enggak kok, buat gue emas 100 kg tuh sama aja kayak ngasih jajanan pasar. Oh iya, sorry gue lupa. Lo kan orang paling tajir sedunia. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung berangkat aja ke rumah gue ya. Songong banget sih tuh orang. Gue jadi penasaran rumahnya semewah apa. Selamat datang di rumah gue yang nggak terlalu gede ini. Buset, mewah banget rumahnya. Oh iya, untuk sementara ini lo anggap aja rumah ini kayak rumah lo sendiri ya, Ren. Oh iya, gue mau nanya sesuatu. Kita tidurnya nggak satu kamar kan? Ya jelas enggak lah, malahan justru kalau lo berani-berani masuk ke kamar gue, perjanjian kita langsung batal ya. Pokoknya lo jauh-jauh dari kamar gue. Ada apa sih sama kamarnya dia sampai dia rahasiain gitu dari gue? Sorry. Lo kalau jalan bisa gak sih lihat-lihat pakai mata? Lo kok berani bentak gue sih? Lo nggak tahu gue siapa? Gue tahu kok lo istri sementaranya Mas Arya kan? Kok lo bisa tahu? Barusan aja gue mau kenalin lo sama Jessica. Ternyata lo udah ketemu dia duluan. Kenalin ya, Jessica ini adalah pacar gue. Pacar kamu? Jangan bilang dia tinggal di rumah ini juga. Iya, gue harap kalian bisa akur ya. Tenang aja, kita pasti akur kok, Mas. Lo kok berani sih sama gue? Lo nggak tahu ya siapa gue itu? Ya udah jelas lah, gue tahu lo kan istri pura-puranya Mas Arya. Kok lo bisa tahu sih? Loh, barusan aja saya mau kenalin kamu sama Jessica. Kamu udah kenal sama dia. Kenalin ya, Ren, ini pacar aku. Pacar kamu? Iya, jadi aku berharap kalian berdua bisa akur ya di rumah aku. Tenang aja sayang, aku pasti bakal baik kok ke istri bohongan kamu ini. Ya udah kalau gitu gue mandi dulu ya. Oh iya, jadi ada yang mau lo tanyain lagi gak, Ren? Oh iya sayang. Oh iya, Ren, masalah itu khusus di rumah ini lo gak boleh panggil gue sayang. Cuma boleh Jessica yang panggil gue sayang. Gue gak mau aja dia sampai sakit hati dengernya. Ya udah, kalau gitu gue panggil lo Arya aja gimana? Boleh kok, lo panggil gue Arya aja. Padahal kan dia yang nyuruh gue panggil dia sayang. Nyebelin banget sih, bisa-bisa gue tinggal satu rumah sama pacarnya dia. Oh iya, Ren, mending kamu siap-siap sekarang deh. Siap-siap? Bukannya barusan lo suruh gue istirahat ya? Gue mau ngadain konferensi pers buat ngebuktiin kalau lo udah jadi istri gue. Gue berharap dengan ini saham kita bisa naik. Dengan gitu lo gak usah lama-lama jadi istri gue. Gue juga gak sabar kok pernikahan sementara ini cepetan selesai. Ya udah, lo siap-siap dulu Gi, soalnya acaranya mulai 2 jam Oh lagi. iya, satu lagi, masalah gaji gue. Lo tenang aja kok, masalah itu gue udah transfer gaji lo sekarang juga. Lo bisa cek rekening lo. Makasih ya, kalau gitu gue transfer ke nyokap gue dulu. Sama-sama, tapi cepetan ya, Ren. Gue gak mau kita telat. Selesai deh, mulai sekarang nyokap gue gak bakal dikejar-kejar sama preman yang nagih utang lagi kan? Ren, kamu udah selesai belum sih? Kok lama banget? Iya sabar, coba bisa sabar gak sih tuh orang? Baru aja dia nunggu 5 menit udah marah-marah lagi. Ya udah, gue tunggu duluan. Lo cepetan ganti baju Ya sana. udah deh, kalau gitu gue ganti baju dulu aja kali ya, biar gue kelihatan cantik di conference pers nanti kan. Gue udah siap. Oh, Kok lo malah bengong sih? Ayo berangkat. kata siapa gue bengong? Orang gue lagi mikir kok. Oh iya, nanti di sana kalau ada pertanyaan yang lo gak bisa jawab, lo lempar ke gue aja ya. Siap bos. Ya udah, kalau gitu ayo berangkat. Jadi apa perasaan kakak setelah nikah sama Pak Arya? Ya tentu seneng banget dong, soalnya Pak Arya ini orangnya romantis banget loh. Oh iya Pak Arya, kalian berdua kan teman kantor. Kenapa kalian bisa jatuh cinta dan menikah? Sebenarnya waktu pertama kali Ren masuk ke kantor saya, tapi saya pendam karena waktu itu dia ada pacar. Waktu dia putus sama pacarnya, saya pikir ini kesempatan saya untuk melamar dia. Wah, jadi bapak sebenarnya udah nungguin dari awal Ren masuk kantor. Iya, ya udah kita berdua pamit dulu ya, permisi. Ren, lo udah lihat belum saham kita langsung naik? Beneran pas secepat itu? Iya, kayaknya mereka suka hubungan kita deh. Oh iya Ren, saya belum nanya kamu masalah Jessica ada di rumah, kamu nggak apa-apa kan? Ya jelas nggak apa-apa dong pas, saya kan cuma istri bohongan bapak, santai aja kali. Bagus deh kalau gitu, soalnya Jessica juga nggak punya tempat tinggal lain selain di rumah aku. Bodoh banget sih Ren, harusnya lo bilang aja lo gak nyaman ada Jessica di rumah dia. Ya udah yuk pulang. Ayo pak. Bapak gawat pak. Ada apa sih? Tadi siang Nona Jessica demam sampai 39 derajat. Apa? Ya udah sekarang kalau gitu saya ke kamar dia. Giliran Jessica sakit aja dia larinya cepet banget. Nona tahu nggak sih sebenarnya bapak tuh nggak cinta loh sama Jessica. Maksud ibu apaan? Orang jelas-jelas Mas Arya perhatian banget sama Mbak Jessica. Ya bentuk perhatian dia selama ini tuh cuma karena dia kasihan tahu sama Mbak Jessica. Hah? Kasian. Ceritanya panjang deh Non. Intinya mah Pak Arya cuma kasihan doang. Sebenarnya mah ada wanita lain di hati Pak Arya. Ibu tahu wanita itu siapa? Ya udah jelas tahu lah Non. Sebenarnya wanita itu adalah